Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Amma ba'du, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau sholat tuh kadang-kadang suka ngelamun, kadang-kadang pengen bikin challenge gitu. Keluar dari sini tuh ditanya tuh satu-satu. Tadi imamnya baca surat apa? Surat apa tadi? Nggak lupa ya. Kadang-kadang gitu. Saya pengen ada orang yang nanya begitu keluar, Ustaz tadi baca surat apa? Biar nggak ngelamun. Kadang-kadang kalau sudah melamun itu nggak sadar imam baca apa, tahu-tahu selesai tadi. Ya, tiba-tiba takbir. Alhamdulillah kalau tadi perhatian sekali ya. Rakaat pertamanya membaca surat As-Saff, yang kedua surah Al-Ma'un ya. Perhatian karena surat As-Saff itu dulu mahar saya Pak Beni ya. Mungkin bapak-bapak kalau ada niat mungkin ini kalau maharnya 30 juz mungkin istrinya mengizinkan, mungkin ya. 30 juz hafalan ya, untuk istrinya yang baru misalnya mungkin sama ibu-ibunya diizinkan ya. Dalam pikiran ibu-ibu udah mustahil juz amma tadi ditagih Ustaz Samsi gak maju-maju. Ini mungkin ya. Dulu saya maharnya salah satunya adalah membaca surah As-Saff. Itu cuma 2 halaman ringan ya. Ketimbang kawan-kawan saya dulu kalau menikah di Kairo itu rata-rata bacanya surat-surat yang panjang. Ada yang 5 juz, ada yang 10 juz ya. Dan ternyata kalau sudah urusannya menikah, para hafiz Quran aja grogi, salah mulu. Padahal bagian surat-surat yang gampang, Ar-Rahman aja bolak-balik. Fabi ayyi ahla rabbikum tukadziban itu nukar-nukar, padahal dia hafiz Quran. Hafiz Quran sudah punya sanad lagi. Tapi begitu dipakai untuk bayar mahar nikah, kayak buyar itu hafalan itu. Masyaallah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan ya, kita niatkan pertama untuk mencari ilmu, yang kedua kita niatkan untuk iktikaf di masjid yang mulia ini, ketiga kita niatkan untuk menunggu datangnya waktu sholat gitu. Jadi satu aktivitas ini kita niatkan 3 dan insya Allah pahalanya juga 3. Bapak-bapak, ibu-ibu dapat pahala iktikaf, kemudian mendapatkan pahala thalabul ilmi, kemudian mendapatkan pahala menunggu datangnya waktu sholat ya. Menunggu datangnya waktu sholat juga berpahala. Bapak dan ibu dianggap sedang sholat selama tidak batal sampai datang waktu sholat yang kita tunggu ya. Nah, alhamdulillah. Makasih. Insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan membaca surah An-Naba. Kemarin kita sudah sampai pada ayat yang ke-5. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu mihada?
Mihada itu pertama artinya dihamparkan. Teori apapun yang bapak-bapak dan ibu-ibu pegang, ya, mau itu flat earth gitu ya, bumi datar, bumi bulat, sampai nggak beres-beres. Bahkan dulu ketika di pameran buku itu, saya sempat beli buku dari bukan black market ya, karena itu dijual terbuka tapi tidak ada penerbitnya, ditulis oleh Idwardani. Dalam buku Islam segini, dia itu membantah semua teori ilmiah yang sudah mapan. Gaya gravitasi nggak ada, dia buat ayatnya, dia sampaikan hadisnya, dia sampaikan, kemudian penelitian ilmiahnya dia sampaikan, ya. Kemudian apa lagi? Heliosentris, bahwa bumi, planet-planet itu mengelilingi matahari. Nggak salah, nggak begitu. Yang benar matahari yang mengelilingi bumi. Ini ayatnya, ini hadisnya, ini penelitian ilmiahnya, ya. Termasuk bumi datar, bumi bulat. Bagi dia kekeh, bumi itu datar. Mana dalilnya? Ini dalilnya, ini penelitian ilmiahnya. Itu buku, Pak, nggak ada gambarnya. Maksudnya di sampulnya tuh nggak didesain, itu hitam aja sudah, ya, hitam. Nah, judulnya Qissatul Khalqi, ditulis oleh Idwardani. Nah, dulu saya beli 60 pound itu. Tahu sekarang berapa tuh? 60 pound, karena ya dulu waktu masih muda senang dengan buku-buku yang aneh. Sekarang udah nggak tertarik lagi dengan buku yang aneh. Di Gramedia beberapa tahun yang lalu, ternyata Ibrahim pernah ateis. Kalau dulu itu saya beli pas itu. Sekarang malas saya, nggak ada gunanya baca buku itu. Ada buku judulnya ternyata Ibrahim pernah ateis. Ternyata surga itu tidak kekal, ada. Saya sempat lihat di Gramedia. Kalau dulu mungkin waktu masih muda ya, sekarang sudah tua ya, ada harus pakai kacamata. Itu pasti saya beli itu. Wah, buku keren ini. Sekarang saya nggak tertarik dengan buku-buku begitu, ya. Ada itu, termasuk Mihada. Mihada itu, ya bumi itu datar. Gitu. Dia bawakan penafsiran ulamanya, dia bawakan penafsiran ilmiahnya, penelitian-penelitiannya. Bumi itu datar. Nah, saya sih tidak akan mengusik apakah bumi itu bulat, bumi itu datar, ya sama saja, ya. Yang jelas bumi ini Allah jadikan terhampar sehingga kemudian kita bisa leluasa bikin jalanan, bikin rumah, kemudian bisa bercocok tanam, bisa kita olah. Bumi ini Allah hamparkan. Meskipun bapak-bapak dan ibu-ibu misalnya menganggap teori bumi itu bulat, kan nggak kerasa bulatnya di mana, ya, datar aja kan kelihatan. Nah, ini yang dimaksud alam naj'alil arda mihada. Yang kedua, mihada itu buaya. Buaya, bayi dalam buaya. Ada kan? Buaya, mihad. Ada salah satu perkataan ulama, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari mulai buaya sampai masuk liang lahat. Itu cari ilmu. Bukan sampai pensiun, bukan sampai pinter, bukan sampai enggak, sampai kita masuk liang lahat, ya, sampai masuk liang lahat. Di sekolah, baik di sekolah anak saya ataupun di sekolah tempat saya ngajar, yang paling wajib belajar itu guru, ustadznya, daripada muridnya. Muridnya nggak belajar, ya absen 1, tapi gurunya nggak belajar SP1. Ya, kenapa? Karena mencari ilmu itu satu wajibnya dari mulai buayan sampai orang itu meninggal. Dua, semakin sering menyampaikan ilmu seharusnya semakin sering dia mencari ilmu. Makanya kata para sahabat, ya, anta alimun makunta muta'alliman. Kamu tuh masih layak jadi guru kalau kamu masih mau belajar. Kalau kamu sudah nggak mau belajar, udah berhenti aja jadi guru. Ngapain jadi guru? Itu moto yang saya tulis di sekolah gitu, ya. Antum layak jadi guru kalau masih mau belajar. Kalau sudah nggak mau belajar lagi, sudah keluar saja, nggak usah jadi guru. Nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Awalnya itu ya. Mahdi itu buaya. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah bumi ini kami jadikan sebagai buaya? Yang bapak-bapak dan ibu-ibu itu nggak lama di buaya. Berapa lama sih kita di buaya? Habis itu kita belajar jalan, kita tinggalkan buaya.
Habis itu kita belajar lari, habis itu kita dewasa, udah nggak pernah lagi. Artinya bapak-bapak dan ibu-ibu itu nggak lama di bumi ini. Ini cuma sebatas waktu kita berada dalam buayan saja. Berapa bulan kira-kira itu? Dan setelah itu nggak lagi. Kalau anak saya yang paling kecil saja sudah bisa jalan, udah nggak mau lagi di tempat-tempat itu. Dia sudah berjalan, cuma sebentar saja. Ya. Ibaratnya itu kalau dibandingkan dengan umur kita, buayan itu kan cuma beberapa bulan saja. Akhirat dengan dunia, kita hidup 80 tahun, 70 tahun, ya cuma sekedar buayan saja, itu nggak lama. Setelah itu kita akan tinggalkan dan pindah nanti ke alam lain, alam yang sebenarnya. Ya. Nah itu alam naj'alil arda mihada wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai fasaknya. Setelah menceritakan tentang bumi yang Allah datarkan, yang Allah ratakan, kemudian Allah berbicara tentang gunung yang salah satu fungsinya sebagai pasak. Mana pasak? Di sini nggak ada pakunya ya. Saya ingin kasih contohnya. Pasak itu pertama, ini dahsyatnya Al-Quran, makanya nggak boleh diganti kata-katanya. Pasak itu kalau kita pakai, kira-kira yang nongol di atas sama yang nancep ke bawah, panjangan mana? Panjangan bawah. Kita lihat Gunung Semeru yang tinggi itu di bawahnya jauh lebih panjang lagi ke bawah. Gunung Himalaya tinggi, ya, dijadikan istilah cinta, setinggi Himalaya. Belum pernah juga ke Himalaya. Mau-mau aja itu ibu-ibunya dibohongin. Cintaku padamu setinggi Himalaya. Pernah ke Himalaya? Enggak juga gitu. Itu setinggi itu Pak. Di bawahnya jauh lebih dalam lagi, jauh lebih tinggi. Seperti pasak saja. Pasak itu yang nongol cuma sedikit saja. Yang paling banyak itu yang ada di bawahnya itu. Nah ini makna gunung-gunung sebagai pasak. Kalau kita lihat gunung, Masya Allah menjulang tinggi, itu kekuasaan Allah, di bawahnya jauh lebih dalam lagi. Tahun berapa? Tahun 2000, tahun 2005, 2006. Itu saya lagi senang-senangnya membaca banyak karya sastra. Di antaranya karya sastra Rusia. Belum kenal Putin saya dulu. Itu kalau di perpustakaan Kairo yang depannya langsung Sungai Nil, saya jarang kuliah tapi sering di perpus, kuliahnya jarang. Itu saya pernah membaca buku sastra Rusia, saya lupa namanya penyairnya, Ostrovsky atau siapa. Itu dia mengatakan manusia itu ibarat gunung es, ya. Yang kelihatan itu cuma sedikit saja, yang nggak kelihatannya banyak. Jadi ketika kamu bikin salah sama orang, kemudian kamu tanya, nggak apa-apa, mungkin mulutnya bilang nggak apa-apa, tapi kita nggak tahu hatinya. Jadi jangan sampai sekali-kali nyakitin orang lain, kata dia, karena reaksi manusia itu yang tampak di permukaan itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang tersimpan di dalam hatinya. Kan persis seperti firman Allah itu, qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Orang-orang Yahudi itu saking bencinya dengan Islam, keluar dari lisannya, menganggap bangsa lain itu sebagai binatang. Sebagai binatang. Istilahnya ghaib. Ghaib itu binatang. Ya. Binatang kasta paling rendah itu ghaib. Nah itu ras lain selain bangsa Yahudi itu ghaib. Oh kita mah pakai istilah kafir aja ributnya luar biasa. Padahal kafir itu terjemahannya bukan binatang, bukan setan, bukan. Kafir itu yang tertutup hatinya, kan lembut sebetulnya, nggak menghina orang. Saya Muslim, dia kafir, kok tersinggungnya luar biasa. Kafir itu artinya orang-orang yang tertutup hatinya untuk menerima Islam. Kan dia tidak menerima Islam. Terjemahannya bukan binatang, bukan sumpah serapah, setan, iblis, bukan juga, bukan, mohon maaf. Kafir itu orang yang belum membuka hatinya menerima Islam, sudah gitu saja.
artinya kafir itu. Bapak saya itu kafir karena pekerjaannya petani. Petani itu dalam Quran disebut kafir. Kenapa? Karena kerjaannya nutupin biji dengan tanah. Ya, jadi lihat, petani itu di dalam Quran itu istilahnya kafir. Ya. Apa kasar? Bukan. Karena bapak saya itu kalau nanam jagung, ya itu kan ditancap dulu pakai tongkat tuh kan. Nanti kan ada lubang, masukin jagungnya lalu tutup. Nah, proses menutup itulah yang disebut kafir. Nutup biji dengan tanah. Kok kayaknya kasar banget gitu. Dan istilah itu juga tidak dipakai ya dalam pergaulan sehari-hari, nggak pernah dipakai. Emang kalau kita beli ke Cina, Fir beli cat, nggak pernah. Koko atau cici gitu aja. Nggak pernah saya manggil orang kafir gitu. Fir gitu. Kalau kafir mungkin gitu ya. Kan nggak pernah, itu kan bahasa dalam teologi saja, bahasa dalam teologi, bukan bahasa sehari-hari. Bukan. Nabi juga manggil Abu Lahab pernah, hei kafir, enggak, itu bahasa teologi saja, bahasa teologi saja, bukan bahasa muamalah, bukan bahasa sehari-hari, bukan. Tapi istilah itu tidak boleh dihilangkan, istilahnya tidak boleh dihilangkan. Nah ini, jadi menurut mereka itu orang-orang non Yahudi adalah ghaib, ya, binatang yang paling hina. Itu kenapa keluar kata-kata seperti itu? Ya, karena dalam hatinya tersimpan kebencian yang sangat dalam. Qad badatil baghdha'u min afwahihim, kebencian itu terlihat, terdengar dari mulut mereka. Kenapa? Karena wa ma tukhfi suduruhum akbar, yang tersimpan dalam hatinya jauh lebih besar. Itu manusia seperti gunung es. Bilang aja nggak apa-apa, hatinya ngomel-ngomel. Ya, itu gunung tuh begitu, kelihatannya sedikit, tapi dalamnya itu luas sekali. Dalamnya luas. Kalau orang zaman sekarang itu lebih suka mengasosiasikannya dengan perempuan. Perempuan itu kalau sudah bilang terserah, oh hati-hati tuh, maknanya banyak. Mau makan apa? Terserah. Kalau udah terserah tuh bingung bapak-bapak. Ya. Ngambek enggak. Kalau udah gitu bingung semua. Ya. Apa maksudnya? Itu namanya autada. Gunung itu sebagai pasak. Satu, dilihat dari bentuknya terlihat sebagian yang mencuat ke atas sedikit dibandingkan dengan apa yang tersimpan di dalamnya. Yang kedua, dari fungsinya, fungsi pasak itu kan untuk merekatkan dua lempengan ini sama bawahnya, kita paku, kita pasang biar nggak goyang-goyang. Bumi juga sama. Bumi ini kan terdiri dari lempengan-lempengan, ya. Lempengan ini, dan di antara lempengan itu kan cairan tuh. Bayangin kalau ada papan di atas air goyang-goyang, maka biar nggak goyang-goyang dipantek. Tenang. Makanya begitu lempengannya goyang, gempa. Kan gempa itu kan begitu, gempa tektonik lah, gempa. Itu kan lempengannya yang goyang-goyang gitu. Kalau tidak ada gunung, tiap jam kita gempa. Kalau tidak ada gunung. Nah, makanya ada istilah lagi di dalam sastra itu, laki-laki itu setegar gunung. Jadi goncangan-goncangan dalam rumah tangga itu diharapkan kehadiran suami, kehadiran kepala rumah tangga itu jadi pantek, biar gak terlalu terasa goncangannya, goncangan ekonomi, goncangan ini, goncangan itu. Memang goyang rumah tangga, tapi fungsi laki-laki yang disebut sebagai gunung itu fungsinya sebagai pasak. Kita goyang-goyang dikit nggak apa-apa, tapi jangan sampai gempa 9,5 skala Richter gitu ya. Ya gempa-gempa 2 atau 3 skala Richter biarin aja lah. Namanya juga rumah tangga. Tapi jangan goyang sampai 9 sampai runtuh rumah tangga gitu ya. Nah, ini fungsi laki-laki sebagai pasak. Fungsinya tadi untuk menstabilkan guncangan-guncangan yang terjadi di dalam rumah tangga.
Nah ini wal jibala autada. Kemudian wa khalaqnakum azwaja, dan kami telah menjadikan segala sesuatu berpasang-pasangan. Tahun 1933 itu ada peneliti namanya Paul Dirac. Dia yang kemudian berhasil mengidentifikasi bahwa semua yang ada di dunia ini sampai atom paling kecil itu ada pasangannya. Makanya kasihan Mas Taki, atom aja ada pasangannya, truk aja ada gandengannya. Ini kasihan ya. Ayo bapak-bapak itu tolong dibantu, ibu-ibunya juga ya, itu atom saja ada pasangannya, kata Paul Dirac tahun 1933. Kemudian kalau tidak salah dia berhasil mendapatkan Nobel juga untuk ini. Nah dalam Al-Quran sudah disebutkan wa kullu syai'in khalaqna zawjaini. Semua yang ada di dunia ini kata Allah kami ciptakan berpasang-pasangan. Nggak ada yang nggak ada pasangannya kecuali satu, Allah ya. Sifat ada pasangannya, yang dermawan dengan kikir, mati dengan hidup ya. Kemudian kafir dengan iman, laki-laki dengan perempuan, atas dengan bawah, semua berpasangan kecuali Allah. Satu-satunya yang tunggal dan tidak ada pasangannya. Sifatnya tidak ada pasangannya, perbuatannya tidak ada pasangannya, zatnya juga tidak ada pasangannya. Itu Allah. Jadi kalau kita ngitung satu-satu tuh ya, semua kalimat dalam Al-Quran itu semua pasangan itu uniknya Pak, disebutkan dengan jumlah yang sama. Misalnya hidup dengan mati disebutkan 145 kali. Hidupnya, kata hidup al-hayat 145, kata al-maut 145 juga. Apalagi misalnya kebaikan dan keburukan 167, al-khair 167 kali, asyar keburukannya 167 kali. Dan begitu terus kalau kita lihat ya. Bapak-bapak boleh lihat bumi berapa kali, langit berapa kali, laki-laki berapa kali, perempuan berapa kali ya. Laki-laki dan perempuan juga sama ya, disebutkan 24 kali laki-laki, 24 kali perempuan sama ya. Makanya nanti kalau laki-laki pasangannya dengan laki-laki itu perempuan yang 24 mau dikemanain, perempuan pasangannya dengan perempuan itu laki-lakinya mau dikemanain. 24 dengan 24 sudah dipasangkan oleh Allah. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk saling melengkapi. Kenapa Allah ciptakan berpasang-pasangan? Ya untuk saling melengkapi. Di India itu saya pernah dikirimin link, teman-teman saya kadang-kadang suka usil, unik. Kirim link, pas saya buka berita dari India, ada seorang perempuan yang menggugat cerai suaminya karena suaminya terlalu baik. Gitu. Dia merasa, terus saya apa dalam rumah tangga ini? Semuanya dihandle suaminya. Suaminya masak, suaminya ngasuh anak, suaminya cari nafkah, suaminya ngepel memang, suaminya. Mungkin bagi sebagian orang enak betul ya punya suami begitu. Ternyata dia nggak betah Pak. Kemudian dia minta cerai. Tapi jangan dijadiin alasan bapak-bapak dan ibu begitu. Udah kita nggak usah terlalu baik nanti orang minta cerai. Ibu-ibu juga sama, nah kita jangan terlalu baik. Nanti suami kita bingung mau ngapain. Karena memang laki-laki dan perempuan itu diciptakan berpasang-pasangan. Kalau semuanya memiliki kelebihan dan tidak memiliki kekurangan, maka suami tidak akan pernah membutuhkan istrinya, istrinya juga gak pernah butuh suaminya. Kamu mau cari aja, cari nafkah saya bisa, ini saya bisa, ini saya hamil sendiri juga bisa, bapak-bapak saya mengandung sendiri juga bisa. Saya nggak butuh kamu, kan repot. Ya makanya kata Rasulullah, ya kalau jelek-jelek sedikit kelakuannya, ya udah sabarin aja, sabarin aja. Kan kita nggak nyari yang sempurna, cari di mana kita punya peluang untuk menyempurnakannya. Ya, apaan
nyari yang sempurna, bingung. Dia nggak akan butuh kita, kita nggak akan butuh dia. Kalau kita sempurna, dia sempurna, ya kita nggak akan butuh dia, dia nggak akan butuh kita. Yang gitu prinsipnya. Para kiai itu kalau saya dulu ngaji sering cerita tentang orang yang istrinya galak. Istrinya galak, ngomel-ngomel mulu, kerjanya setiap hari, pusing. Dan kalau di rumah kira-kira suatu hari istrinya nyuruh dia ke hutan nyari kayu bakar. Saking keselnya istrinya bilang begini, mudah-mudahan dimakan maung. Tahu maung? Harimau dimakan singa. Biarin dah punya laki kayak gitu. Ngomel boy. Suaminya sama aja. Disuruh ke hutan cari kayu bakar, dia cari kayu bakar ke hutan. Pulang-pulang Pak, kayu bakarnya dibawain harimau, dibawain macan. Tak istrinya bingung. Kita doain dia biar dimakan macan gitu. Sekarang macannya yang bawain kayu bakar. Dia suaminya anteng aja jalan di depan, di punggung harimau itu kayu bakar. Terus karena istrinya nggak punya celah untuk menginikan suaminya, akhirnya dia minta cerai. Ya kata suaminya, kalau kamu nggak bahagia dengan saya sudah nggak apa-apa, diceraikan, ganti istrinya. Ke hutan lagi dia cari kayu bakar. Pas pulang dia bawa sendiri, nggak dibawain harimau lagi. Apa pasalnya? Dulu ketika istrinya galak dia sabar, dia diangkat jadi wali oleh Allah. Itu cerita kiai saya ya. Saya nggak tahu itu benar apa enggak. Itu cerita kiai saya. Dulu ketika dia punya istri galak, ngomel-ngomel mulu dan dia sabar, Allah senang dengan kesabarannya, Allah angkat jadi wali. Ketemu macan di hutan, macannya tunduk sama dia, disuruh bawain kayu bakar, mau jalan ke kampung. Begitu istrinya benar, dia udah nggak bisa nyuruh harimau lagi buat cari kayu bakar. Ini mudah-mudahan jadi inspirasi ibu-ibu, galakin aja bu, ya, biar suami-suami ibu itu jadi wali-wali Allah. Ya. Yang istri juga sama kata Pak Kiai. Saking sabarnya dia dengan suaminya yang pelit, dia diangkat jadi wali. Berapapun yang dia masak selalu cukup untuk keluarganya. Begitu dia dapat suami yang benar, nggak bisa masak segitu ya buat segitu. Artinya kekurangan-kekurangan itu kata kiai-kiai saya itu bukan hal yang perlu kita jadi sedih karenanya. Itu peluang amal soleh yang kalau kita istiqomah baik istrinya maupun suaminya, jangan-jangan itu yang membuat derajat kita diangkat oleh Allah jadi wali-walinya. Nah, mungkin kisah ini benar. Kalau kiai-kiai kan meskipun kocak-kocak gitu ya nggak mungkin juga ya, asal ngarang gitu, asal ngarang. Mungkin ini benar. Wah emang bisa Ustaz, ada orang bisa menaklukkan macan. Ya Masya Allah. Safinah itu salah satu mantan khadimnya di rumah Rasulullah SAW. Ketemu macan, macannya lapar, mau makan. Apa yang dibilang oleh Safinah? Nah, kamu mau makan orang yang selama ini berkhidmat pada Rasulullah. Macannya pergi. Nah, kalau kita diajak ngomong, itu macan. Kamu tahu saya itu DKM di Masjid Baitul Rahim. Mungkin lain ceritanya. Tapi Safinah itu kisah ini banyak diceritakan dalam kitab-kitab para ulama, dan kisah ini bersanad, ada sanadnya. Begitu harimaunya itu mau memangsa dia berkata, saya ini khadimnya Rasulullah, saya ini pelayannya Rasulullah. Emang kamu mau makan orang yang bertahun-tahun jadi khadimnya Rasulullah? Macannya malu dan kemudian dia pergi. Dan kisah-kisah seperti ini kan banyak disebutkan oleh para ulama. Qutaibah bin Muslim itu ketika nyebrang sungai ya menuju daratan Rusia, dulu kan bukan Rusia Pak, namanya ya, kekaisaran Tsar gitu ya, zaman-zaman dulu.
Itu kan kakinya nggak pernah basah Pak, meskipun nyebrang sungai. Dan itu dilihat oleh banyak orang gitu, nggak mungkin orang semuanya bohong. Dilihat oleh banyak orang. Tapi kan kalau kita ibadah bukan buat itu. Saya ibadah pengen bisa terbang, karena burung juga terbang, Pak, nggak ibadah. Saya pengen bisa nyelam, kalau ikan juga bisa. Bukan untuk itu kita beribadah, tapi jika kita konsisten dengan ibadah itu, tidak menutup kemungkinan kemuliaan-kemuliaan itu akan Allah berikan. Di antaranya tadi, bersabar dalam menghadapi pasangan. Wa khalaqnakum azwaja, kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Salah satunya adalah agar tercipta saling melengkapi, kemudian menjadi ladang pahala yang sangat besar, baik istrinya maupun suaminya, sama-sama peluang beramal solih di dalam menghadapi kekurangan pasangannya masing-masing. Pasangan kita itu kan kalau dalam bahasa Arum yang sering dibaca ya, Arum 21 yang sering dibaca di nikahan-nikahan pakai kori bujawan gitu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ada di surat undangan, meskipun habis itu bapak-bapak suka buang di tempat sampah. Itu ada ayat Quran. Ya besok-besok jangan pakai ayat Quran, takutnya dibuang-buang di tempat sampah. Ya, kalau bapak-bapak, jangan kalau bapak-bapak menikahkan anak, ya ibu-ibu menikahkan anaknya, udah nggak apa-apa, nggak usah pakai ayat Quran juga nggak apa-apa. Ya, undang saja hari ini ada nikahan, wabin ayatihinya dibuang saja. Saya tuh takut, bukan nggak ini alergi dengan ayat Quran, tapi takut undangan itu kemudian diinjak-injak, dijadiin kapal-kapalan, dibuang di tempat sampah. Padahal itu ada ayat Qurannya. Buat anaknya, bapak-bapak nggak usah. Buat anaknya kalau nikah lagi, kalau nikah anaknya, ya, bapak-bapak usulin sama putra putrinya. Kalau nikah nanti wamin ayatihinya sudah. Kalau mau terjemahannya saja, ya ayatnya nggak usah ditulis. Ayatnya nggak usah ditulis. Wamin ayatihi, dan bagian dari ayat-ayat Allah itu adalah pasangan. Jadi pasangan itu ayat-ayat Allah. Dulu demonya berjilid-jilid karena ada orang yang menistakan ayat-ayat, ya rela hujan-hujanan. Nah sekarang kita diberikan ayat-ayat Allah dalam bentuk pasangan, kadang-kadang juga begitu diperlakukan. Ya. Untung gak ada yang demo seperti dulu demo. Ya, kalau ada orang bertengkar di dalam rumahnya, didemo oleh tetangga-tetangganya. Ini menistakan ayat-ayat Allah ini. Ya. Ayat-ayat Allah tidak dihormati. Itu pasangan kita itu ayat-ayat Allah. Bukan saya yang bilang wa min ayatihi, bagian dari ayat-ayat Allah itu adalah an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Pasangan kita, suami dan istri kita. Itu pasangan itu ayat-ayat Allah. Jadi nanti sebelum ada yang demo, nanti di persahabatan 3 sampai 6, ya, gara-gara ada yang menistakan ayat-ayat Allah, ya, dari mulai sekarang itu diperlakukan dengan baik, ya, insyaallah. Karena itu pesannya memang demikian. Ya. Wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian subata. Subata itu artinya terputus. Terputus. Sekarang ini hari Sabtu, artinya bapak-bapak terputus dari pekerjaannya. Maka Sabtu jadi hari libur, ya, menurut gayanya orang-orang Yahudi. Untung saya mau nggak libur Sabtu. Nah, orang-orang Yahudi libur hari Sabtu, disebutnya hari Sabat. Sabat itu terputus dari pekerjaan, libur mereka. Dulu zaman-zaman sebelum tahun-tahun berapa, libur itu cuma 1 kali, Ahad doang, ya kan? Di kantor juga kan cuma Ahad doang. Karena dulu kiblatnya masih Nasrani, Ahad aja libur. Sekarang nambah Yahudi, Sabtu Ahad libur, ya, Sabtu Ahad libur. Bukan berarti yang libur hari Sabtu dan Ahad Yahudi dan Nasrani, bukan.
Kita juga pengennya dari Jumat saya mau pengen itu libur. Ya. Subata itu maksudnya terputus. Hari Sabtu disebut Sabat karena Allah terputus dari pekerjaannya. Dari Ahad Allah tuh sibuk menciptakan langit, bumi, isinya. Semua yang diperlukan ini Allah ciptakan. Selesainya hari Jumat. Selesainya hari Jumat. Hari Sabtunya selesai. Sabat terputus, ya, perek gitu ya, libur itu Sabat. Nah tidur juga sama, subata terputus. Apa terputus? Tidur itu bisa diputus. Beda dengan mati. Tidur dan mati itu kan adik kakak. Tidur dengan mati itu adik kakak. Nah kalau kakaknya udah tidur terus nggak bisa dibangunin lagi. Bedanya gitu. Kalau adeknya tidur, kita terlelap, dibangunkan, bisa bangun lagi. Artinya tidur itu kematian yang bisa diputuskan. Bapak mau putusin dari kematian jam berapa? Saya mau jam 3:30. Setel alarm 3:30. Begitu bunyi kita bangun, subata, kematiannya terputus. Ya. Makanya yang paling banyak tidurnya paling banyak matinya. Karena kematian itu adalah saudaranya tidur. Tidur itu saudaranya mati. An-naumu akhul maut. Makanya di surga bapak-bapak dan ibu-ibu nggak akan pernah tidur. Kenapa? Tidur itu adalah saudaranya kematian. Ya, nggak akan tidur. Oh, nanti ngantuk, nggak ada ngantuk. Bapak dan ibu nanti sibuk menikmati karunia Allah, nggak akan mikir tidur. Ya, nggak akan mikir tidur. Nah, ini subata itu bisa diputus-putus tidur itu, dibangunin, ya bangun, tolong gantiin pampers, bangun kan bapak, gantian bapaknya bangun, mas bangun, tapi ini nggak diterusin, soalnya lagi bulan puasa, ya. Nah ini bisa dibangunkan, artinya tidur itu bisa diputus-putus. Yang kedua, putus dari pekerjaan sehingga kita bisa istirahat. Dari pagi kerja, datang ke rumah masih dikerjain juga curhatannya bapak-bapak. Habis itu ke masjid masih kerja juga, gelar-gelar karpet dan lain sebagainya. Pulang ke rumah langsung ya enak tidur, terputus dari pekerjaan. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa istirahat. Jadi tidur itu yang memutuskan kita dari pekerjaan, memutuskan kita dari rasa lelah. Nah, ini tidur. Alhamdulillah ini adalah karunia Allah yang sangat luar biasa. Kalau seandainya nggak bisa tidur, masya Allah, ya banyak penyakitnya, Coba perlu diperhatikan Pak, tidur kita ini rata-rata kan 8 jam. 8 jam itu artinya sepertiga dari waktu yang kita miliki. Jadi kalau kita wafat di usia 60 tahun, 20 tahunnya tuh habis buat tidur. 20 tahun. Loh kok banyak ya? Nggak kerasa Pak ya? 8 jam ya. Lalu meninggallah di usia 60. Berarti berapa tahun dia tidur? 20 tahun tidur. Coba, nggak mubazir gimana itu 20 tahun tidur? Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, inni la ahtasibu min naumati ma ahtasibu min qumati. Saya tuh berharap tidur saya sama berpahalanya dengan sholat malam saya. Jadi jangan biarkan kita tidur tapi tidurnya nggak ada pahalanya. Sayang 8 jam sehari, sepertiga dari umur kita itu. Itu belum kalau subuhnya tidur lagi tuh, bisa 8 jam setengah. Ya. Belum kalau habis zuhur tidur lagi, bisa 9 jam. Ya. Ini kalau malam saja, standar orang Indonesia kan segitu, 8 jam tidur itu. Dari jam berapa itu tidur? Kalau dari jam 9 saja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bangun subuh segitu, 7 jam, 8 jam. Kan sayang Pak, kalau umur kita habis sepertiganya, 20 tahun catatannya tidur, kan ada pahalanya. Sayang sekali. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, jangan sampai kita tidur kecuali tidurnya sama berpahalanya dengan sholat malam. Sama pahalanya dengan sholat malam. Gimana caranya? Pertama, niatkan tidurnya agar kita bisa bangun malam, meskipun nggak bangun malam. Ya,
ya Allah saya mau istirahat, saya mau tidur, ya, saya mau sholat malam, meskipun cuma 2 rakaat. Tidurnya dianggap menunggu waktu sholat. Gitu. Ya Allah saya mau tidur di awal nih, final Liga Champions, itu enggak. Sekarang udah masuk 8 besar. Ustaz nonton nggak nonton? Saya paling banter nonton highlightnya saja. Saya nggak bisa lagi menghabiskan 1,5 jam apa 2 jam ya untuk nonton bola. Nggak bisa. Banyak pekerjaannya. Ya. Jadi kalau bisa niatkan tidurnya untuk ibadah agar kita bisa istirahat. Nanti kita bisa salat subuh dengan suasana yang segar, besok paginya kita bisa bekerja dengan maksimal, itu tidurnya jadi pahala. Kemudian sebelum tidur, adab-adab tidurnya tolong diperhatikan, ya, adab-adab tidurnya tolong diperhatikan. Apa saja yang harus kita lakukan? Minimalnya wudhu dulu, minimalnya terakhir kali yang kita ucapkan adalah ucapan-ucapan zikir. Kalau nonton TV tiduran, TV-nya masih nyala, ya dimatiin jin dan tengah malam. Bapaknya atau ibunya udah tidur aja. Ya, itu yang terakhir kali didengar, terakhir kali dilihat adalah bukan zikir. Sayang sekali. Ya. Gak apa-apa kita tidur, memang harusnya tidur gitu. Tapi ucapan terakhir kita itu seharusnya adalah zikir. Ya, sudah HP-nya disimpan, kalau mau tidur kemudian baca doanya. Nah itulah kalimat terakhir yang kita ucapkan. Seandainya kemudian tidur itu ternyata bukan adiknya tapi kakaknya, Pak, kita nggak bangun-bangun lagi, ya kan kalimat terakhir yang kita ucapkan adalah zikir, nggak masalah. Lain halnya kalau yang kita lihat terakhir, yang kita dengar terakhir adalah hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baca undang, insyaallah. Saya kebut saja. Wa ja'alna laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian yang menutupi aurat kita, yang menutupi aurat kita. Makanya kalau mau bertamu ba'da isya, karena itu sudah jadi pakaian, artinya bapak dan ibu tidak lagi memakai pakaian lengkap seperti di waktu-waktu lain, maka tolong izin dulu. Tolong izin dulu. Mau ke rumah, bisa enggak? Gitu ya. Jadi mimba di sholatil isya itu termasuk dari 3 aurat yang harus dijaga. Yang kalau kita mau datang ke rumah seseorang itu harus konfirmasi dulu. Ya, harus konfirmasi dulu. Nah, jadi ada beberapa waktu yang jika kita ingin datang harus konfirmasi dulu. Selain itu tidak perlu konfirmasi dulu, cukup ketuk pintunya. Cukup ketuk pintunya. Selain 3 waktu itu cukup ketuk pintunya. 3 kali ketuk tidak dijawab, pulang, ya. Atau kalau tuan rumahnya mengatakan pulang, saya nggak terima tamu, nanggung, tahu nanggung apa? Banyak, ya gitu ya. Lagi tanggung lah, lagi kerja gitu. Ya, tidak terima tamu, pulang. Jangan nanya, emang lagi ngapain? Bosan aja. Ya. Wa idza qila lahum irji'u farji'u. Kalau tuan rumah mengatakan, "Afwan, nggak terima tamu," ya pulang. Cuma nggak pernah ada, Pak, di persahabatan nggak pernah. Ya, alhamdulillah, orang Indonesia itu luar biasa. Orang Arab tega begitu, Pak, tega dia. Kita datang nih ke rumahnya, dia lagi nggak mau nerima tamu. Enggak, ini udah pulang. Nah kita pulang. Nah orang Indonesia mah nggak ada, meskipun dalam hatinya gue kamu jam segini. Nah, tapi kan tetap dibukain pintu, disuguhin malah orang Indonesia. Tapi hatinya ada sedikit ngomel-ngomel. Nah orang Arab mah kagak, Pak. Kalau dia kagak mau disuruh pulang dia. Pokoknya kalau dia nggak mau, dia bilang nggak mau. Nggak terima tamu, lagi sibuk. Kita lagi sibuk aja, orang datang nggak pas waktunya, kita masih maksain tuh. Senyumnya tuh default gitu ya. Kayak udah dirancang kayak mbak-mbak di Alfamart itu, kalau kita datang, ya selamat pagi, ada yang bisa dibantu, default banget gitu ya. Emang disetel gitu. Kita kalau ada tamu langsung setelannya berubah. Senyum, iya silakan masuk. Padahal hatinya, jam segini kok. Nah, ya. Jadi
ketuk 3 kali, kalau tidak dibuka silakan pulang, atau kalau kata tuan rumahnya, wah nggak terima tamu, lain kali saja, ya pulang. Ya. Itu libasa. Wa ja'alna nahara ma'asya, kemudian kami jadikan siang sebagai tempat waktu mencari nafkah. Ma'asya, waktu mencari nafkah. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami telah membangun di atas kalian 7 langit yang sangat megah. Silakan cari di mana celahnya, kita nggak akan bisa menjumpai di mana cacatnya langit. Dalam surah Al-Mulk itu ditantang sampai 2 kali, ya. Hal taro min futur, coba lihat ada cacatnya nggak langit itu. Tsumma rji'il basara karratain, kemudian ulang lagi 1 kali lagi kalau nggak percaya. Apa? Ada cacat. Sampai mata kita lelah, kita tidak akan sanggup menemukan cacatnya lagi. Wa ja'alna sirajan wahaja, dan kemudian kami jadikan matahari sebagai pelita. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami turunkan dari awan. Mu'sirat itu awan, dari kata asr. Asr itu perasan. Jadi hujan itu seperti awan diperas keluar air, spons basah. Kemudian bapak-bapak diperas begini kan airnya keluar. Itu istilah Al-Qur'annya gitu. Minal muqsirat itu awan, asir itu perasan. Kalau dalam bahasa makanan minuman kuliner itu jus, asir. Ya. Saya sempat mengalami kejadian yang tidak menyenangkan dulu waktu masih kuliah. Saya tinggal di Hayul Ashir. Hayul Ashir itu distrik 10, dari kata asyratun 10. Ashir, ain, alif, kemudian shin, shin yang tebal, kemudian ro, Ashir, distrik 10, 10 distrik. Cuma karena tidak fasih menyebutkannya, begitu angkotnya lewat, saya tanya Ashir, kenengnya ketawa, Pak. Kenengnya ketawa, lalu dia bilang, tufah wala manju, apel atau mangga? Saya nggak ngerti. Asyir sih. Iya, mangga atau apel? Sambil ketawa-ketawa. Saya ulang lagi, enggak, ini ke asir atau bukan? Nah iya, saya tanya, asirnya mangga atau apel? Karena asir itu jus. Saya salah sebut, sensitif sekali. Saya salah sebut. Asir itu jus, kalau asyir itu distrik 10. Distrik 10. Saya tinggal sama Dr. Aib di Mahathir Gami, distrik 10, stasiun Gami. Nah, beliau berapa tahun ya? 2 tahun atau berapa tahun? Sama Dr. Aib. Ya. Kami nyebutnya Papa, bukan dokter ya. Kalau saya nyebut Papa Aib. Nah itu salah nyebut. Asir ketawa dia. Mangga atau apel gitu. Karena saya salah sebut jus, ya mau mangga atau mau jus apel. Enggak, maksudnya di angkotnya ke asir. Iya, saya tanya mangga atau apel, bolak-balik Pak. Sampai akhirnya dia nyebutin, bukan begitu cara bilangnya, asir. Oh iya, asir. Iya, asirnya naik. Saya baru naik gitu. Dia salah sebut sampai diketawain. Itu sensitif sekali loh ya. Asir itu jus, perasan buah. Awan itu muqsirat yang diperas, nanti keluarnya air hujan. Linukhrija bihi habba wa nabata wa jannatin alfafa. Dari air hujan itulah tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian, sehingga nanti akan membuat kebun-kebun yang sangat lebat. Baik para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagian dari tafsir surah An-Naba, 10 tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuktian dari muqaddimah atau premis yang sangat penting. Karena An-Naba ini disusun logikal gitu Pak. Karena An-Naba ini pakai sistem silogisme. Allah itu ingin menegaskan bahwa kiamat itu pasti terjadi. Kamu itu pasti dibangkitkan. Orang kafir nggak percaya. Lah gimana saya udah mati dibangkitkan, udah jadi tulang, udah jadi tanah. Gimana caranya membangkitkan? Nah, maka dibikinlah premis-premis untuk menuju silogisme itu. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jika Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka Allah juga kuasa untuk
pasti dibangkitkan, kan gitu silogismenya. Nah, ayat yang 10 ini untuk menegaskan kebenaran muqaddimah, kebenaran premisnya. Benar nggak Allah Maha Kuasa? Dibuktikan. Siapa yang menciptakan langit yang begitu megah? Siapa yang menurunkan hujan? Siapa ini? Kamu diciptakan berpasang-pasangan, betul atau enggak? Kamu begini, betul atau enggak? Siapa yang menciptakan gunung? Yang bisa dilihat, yang bisa dilihat. Oh iya ya. Ini semua kan Allah yang ciptain. Nyiptain gunung aja bisa, apalagi nyiptain orang kayak gitu. Sampai nanti kesimpulannya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini yang kemudian jadi premis mayornya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Premis minornya, Allah kuasa untuk membangkitkan. Maka hasilnya, resultnya, natijahnya, kamu pasti dibangkitkan. Allah kuasa untuk membangkitkan manusia, sebagaimana Allah kuasa menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan kalian berpasang-pasangan, menciptakan ini itu, sampai bapak-bapak kesimpulannya sama. Iya ya, Allah Maha Kuasa. Kalau langit aja bisa, apalagi manusia. Apalagi cuma sekedar menghidupkan lagi, bukan dari awal nih, ya, cuma nerusin doang. Ini yang disebut dengan kias atau silogisme yang banyak digunakan di dalam Al-Quran. Baik para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairan. Saya mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.